Selamat siang, Abang dan Teteh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arpia Jesper Terus dengan NIM akhir 2009 dari kelompok 16 pada praktikum POD untuk shift 1, di mana kita akan masuknya, kemudian kita akan mengerjakannya sesuai software masing-masing. Nah, di sini nomor 1, tentukan lintasan yang optimal dari kota A ke kota L untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi kita dapat melihat nih, kalau di sini terdapat kota-kota dengan jarak tertentu. Kita akan mencari kota-kota dengan jarak tersingkat hingga kita sampai ke kota terakhir, yaitu kota L. Nah, di sini kita akan menggunakan software Microsoft Excel untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di sini saya sudah menjawab pertanyaan nomor 1, di mana saya akan menjelaskan dari mana saya mendapatkan jawaban tersebut dan cara-caranya. Nah, di sini kita pertama itu mulai dari stage 4, di mana kita memulai itu dari akhir. Nah, kita dapat melihat nih, di akhir itu kan dia ada kota I, J, K. Nah, teman-teman tinggal input ketiga kota tersebut ke dalam kota terakhir, yaitu kota L. Nah, kita lihat nih, untuk jarak dari I ke L itu sebesar 7, yang benar di sini juga 7. Kota J itu 8, dan kota K itu 11. Kemudian kita masuk ke stage 3, di mana stage 3 itu kita dapat nih, ada F, G, dan H. Nah, kemana kota tujuannya? Yaitu ke kota stage 2, yaitu I, J, K. Nah, kita tinggal masukin saja dari kota F ke kota I itu jaraknya berapa, 12 kan? Nah, kita input 12. Namun, kita kan dapat melihat nih, untuk kota I sendiri ke kota L itu ada penambahan 7, makanya di sini kita nambahin menjadi 12 ditambah 7, hasilnya 19. Coba kita cek. Nah, ya benar kan? Nah, kemudian sama halnya dengan kota lainnya, di mana kota G itu, dari kota G ke I itu berapa? Ada 5. Maka kita tinggal tambahin dari kota G, I, J, L. Nih, kita tinggal tambahin menjadi 8 ditambah 5 sama dengan 12. Benar kan? Nah, kemudian untuk kota K. Kota H sendiri tidak punya tujuan ke kota I, maka kita buat strip saja. Nah, untuk kota J sendiri sama, dimana kota F ke kota J. Kota F ke kota J itu 9, maka kita tinggal menambahkan C6-nya, atau sama halnya dengan kota J, di mana kota J itu 8 ditambah 9, maka menghasilkan nominal sebesar 17. Nah, sama halnya dengan kota G ke kota J, di mana kota G ke kota J, kita lihat G ke J itu sama dengan 7, maka 7 ditambah 8 itu sama dengan 15. Kemudian untuk kota J itu sebesar 10, maka 10 ditambah 8 sama dengan 18. Nah, teman-teman, ini yang di bagian sini, bagian kota J itu kita sesuaikan aja ya dengan penambahan di stage 4. Nah, kemudian kota K sendiri itu dapat kita lihat, kalau untuk F dan G itu tidak mempunyai tujuan ke kota K. Maka kita dapat menyimpulkan di sini kalau untuk kotak di kota K atau kolom di kota K itu kita cukup kasih strip saja. Nah, kemudian untuk kota H sendiri dia mempunyai jarak ke kota K, maka kita tinggal input di mana kota K sendiri itu bernilai 11 kan ya. Berarti 11 ditambah 8 sama dengan 19. Nah, untuk solusinya, solusi ini kita mencari minimum dari tiap baris atau dari tiap kota. Nah, kota F yang paling minimum mana? 17 kan, berarti di sini kita input 17. Dan kemudian kota G itu lebih kecil yang mana atau lebih minimum yang mana? Itu 12. Dan yang lebih minimum dari baris kota H itu 18. Nah, teman-teman, ini rumusnya tinggal cari min dari Banjar per kota tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke stage 2, di mana stage 2 itu terdiri dari 4 kota, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita dapat menginput kembali dan menambahkan dengan kota tujuan kita. Nah, di sini kita mempunyai kota B ke kota F itu sebesar 4. Maka dapat kita simpulkan
untuk penambahan itu ditambah dengan hasil dari minimum tiap kota di stage 3, di mana 17 ditambah 4 sama dengan 21. Oke. Kemudian next ke kota C. Nah, kota C sendiri itu dia jaraknya ke kota F. Kita lihat di sini itu sebesar 10. Di sini kita tinggal nambahin di mana 10 ditambah 17 hasilnya 27. Nah, kemudian untuk kota G sendiri. Kota G sendiri itu kita lihat dari kota B ke kota G itu jaraknya berapa? B ke G itu jaraknya 8. Maka kita tambahin di mana 8 ditambah 12 itu sama dengan 20. Kan? Hasilnya di sini 20. Nah, kemudian untuk kota C sendiri ke kota G, C ke G itu sebesar 7. C ke G itu sebesar 3, di mana 3 itu kita tambahin 3 ditambah dengan 12, maka hasilnya adalah 15. Nah, kemudian kita tinggal masukin strip di sini dikarenakan kota D sendiri tidak mempunyai tujuan ke kota D sendiri tidak mempunyai tujuan ke kota G. Nah, kemudian untuk kota E itu dia mempunyai tujuan ke kota G, di mana tujuan tersebut bernilai 6. Nah, kita tinggal tambahin 6 ditambah 12 itu sama dengan 18. Kemudian untuk kota H kita lihat apakah di kota B tersebut melalui jalur kota H. Nah, kota B itu ke H sebesar 11. Nah, dari sini kita dapat melihat 11 ditambah 18 itu sama dengan 29, benar. Nah, kemudian di kota C ke kota H tidak ada jalur strip, dan kota D ke kota H. Kota D ke kota H 9 ditambah 18. Oke. Kemudian kita punya hasilnya 27, benar. Nah, kemudian untuk kota E sendiri itu dia mempunyai tujuan ke kota H, di mana tujuan tersebut bernilai 12. Nah, 12 ditambah 18 sama dengan 30. Nah, teman-teman, ini masih sesuaikan dengan nilai yang paling optimum dari tiap kota yang berada di baris. Nah, di mana kota B itu yang paling minimum itu adalah 20, yang paling minimum dari kota C 15, yang paling minimum dari kota D 27, dan kota E 18. Nah, di sini dapat kita lihat untuk stage akhir itu adalah kota A, di mana yaitu memasukkan dari kota-kota yang sudah kita dapat tadi. Di mana kota A itu kan dia terhubung ke jalur B, C, D, E, dan kita dapat membuat untuk kota B sendiri itu dia sebesar 27 dikarenakan dari A ke B itu 7 ditambah 20 sama dengan 27, sama halnya dengan kota C. Kota C itu kita tinggal menambahkan 6 ditambah 15, 21, 5 ditambah 27, 32 untuk kota D, dan terakhir ada kota E, itu adalah 9 ditambah 18, hasilnya 27. Benar? Oke. Nah, di sini dapat kita cari untuk solusi optimumnya atau yang paling minimum dari tiap kota, dari tiap baris kota itu sebesar 21. Sehingga dapat kita simpulkan tiap stage tadi kita dapat nilai paling minimum itu di kota C kan ini. Kemudian kita dapat di kota C ke kota G. Kemudian yang paling minimum dari sini dari kota G ke kota I. Dan yang paling akhir itu dia ada di kota I ke kota L. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk perhitungan terkait keputusan optimum atau solusi optimalnya. Untuk nomor 2 saya itu memiliki soal di mana sebuah perusahaan memiliki dua jenis mesin produksi, mesin A dan mesin B. Setiap tahun, kondisi mesin dapat berubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin A dengan probabilitas 70%. Dan beralih ke mesin B, di mana dengan sisanya. Jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60%. Dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya, 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A, dan 50% lainnya adalah mesin B. Nah, teman-teman, kita disuruh untuk menentukan proporsi penggunaan mesin A setelah 1 tahun, dan proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan mesin A dan mesin B.
Di sini kita mempunyai sintaks, di mana saya sudah masukkan sintaks untuk pencarian di soal formula, di mana kita di sini yang pertama sekali kita mendefinisikan vektor awal atau proporsi pengguna saat ini. Nah, di sini kita masukin stage underscore 0, di mana C 0,5 dan 0,5, di mana artinya itu adalah 50% untuk mesin A, serta 50% untuk mesin B. Vektor awal tersebut itu adalah vektor probabilitas untuk menghitung hasil akhir nanti. Nah, untuk P matrix. Nah, untuk yang kedua itu kita mendefinisikan matriks transisi, di mana P itu sama dengan matriks C 0,7, 0,3, dan baris keduanya 0,4, 0,6. Nah, itu kita menggunakan P untuk menyatakan kemungkinan berpindahnya mulai dari pengguna satu ke pengguna mesin lain dalam 1 tahun. Nah, di sini kita melihat untuk baris pertama. Itu baris pertama ada 0,7 dan 0,3. Itu dapat kita simpulin bahwa 70% tetap di mesin A dan akan berpindah 30% ke mesin B. Kemudian untuk kedua itu, untuk baris kedua itu menjelaskan 40% pindah ke mesin A, kemudian 60% atau sisanya tetap di mesin B. Nah, untuk perkiraan proporsi pengguna atau selanjutnya kita menghitung distribusi pengguna selama 4 tahun ke depan. Kita di sini melakukan perkalian matriks untuk menghitung distribusi pengguna ke tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, untuk persen sendiri ini itu merupakan perkalian matriks. Nah, jadi kita menggunakan simbol ini untuk sebagai perkalian matriks. Nah, kemudian kita tinggal menampilkan hasil proporsi dari pengguna setiap tahunnya, di mana yes kita atau tahun kita ada tahun 0, 1, 2, dan 3, dan tingkatannya itu adalah tingkatan 1, 2, 3, dan mesin yang kita gunakan atau material yang kita gunakan adalah mesin A dan B. Kemudian untuk sintaksnya sendiri itu kita tinggal menggabungkan semua hasil proporsi menggunakan table, di mana kita akan menampilkan dari proporsi pengguna. Kemudian kita menginstal terlebih dahulu library karena kita harus menyimpan package pada saat orang nanti. Tapi kita lihat di sini di mana kita menggunakan SVM untuk library-nya, itu dimaksudkan dengan library untuk operasi eksponensial matriks. Nah, kemudian di sini kita ada steady state, di mana steady state itu perkalian dari matriks P, di mana kita untuk mencari keseimbangan atau steady state. Nah, steady state-nya sendiri itu adalah apabila tidak berubah sekalipun waktu berjalan atau waktu tidak berhenti. Nah, di sini kita tinggal melihat untuk kesimpulan dari sintaks tersebut, itu dapat kita run terlebih dahulu. Di sini kita dapat menyimpulkan pengguna mesin A dan B selama beberapa tahun menggunakan model rantai Markov, di mana kita peroleh bahwa pada tahun ke-0 pengguna terbagi antara mesin A dan mesin B, di mana masing-masing itu bernilai 50%, dan dalam 3 tahun kita melihat ada peningkatan nih pada proporsi pengguna mesin A, di mana tahun pertama itu sebesar 55% dan tahun kedua itu sebesar 56,5%, serta tahun ketiga itu sebesar 56,9%. Nah, sementara itu kita lihat di pengguna mesin B, di mana itu mengalami penurunan. Nah, penurunan ini menurun menjadi sekitar 3,5%. Di mana hasil akhirnya itu untuk mesin A sendiri terdapat sekitar 57,14% pengguna yang akan menggunakannya. Sedangkan untuk mesin B itu dapat kita lihat bahwa yang akan menggunakan mesin B itu sekitar 42,86% pengguna. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam jangka panjang sebagian besar pengguna lebih memilih mesin A dibandingkan mesin B, di mana mesin A akan lebih
cenderung diminati oleh pengguna dibandingkan dengan mesin B. Akan melanjutkan untuk pengerjaan di soal nomor 2 menggunakan software POMQM. Nah, di POMQM ini kita dapat melihat modul 3-nya kita pakai yang Paragraph Analysis. Nah, di mana ini kita ganti dulu. Dan kita ambil stage-nya itu 2, dikarenakan kita punya 2 mesin A dan mesin B. Nah, di sini kita tinggal input datanya, sesuaikan dengan mesin yang kita punya. Tadi kan ada mesin A dan mesin B. Di sini saya sudah menginput nilai-nilai dari persenan tiap mesin, di mana untuk mesin awalnya itu kita punya sebanding di mana 50%, dan mesin keduanya itu kita punya mesin A 70%, sedangkan mesin B 40%, dan tahun selanjutnya kita punya mesin A sebesar 30%, mesin B sebesar 40%. Nah, di sini kita menggunakannya dalam bentuk desimal untuk di POMQM-nya. Kemudian kita tinggal solve. Dan di sini kita dapat hasil nih, untuk mesin A sendiri apabila kita melakukan perpindahan, maka mendapatkan nilai sebesar 0,583. Sedangkan mesin A ke B itu mendapatkan nilai sebesar 0,417. Dan dapat kalian untuk mesin B, mesin A itu sebesar 0,556. Dan mesin B menetap di mesin B itu sebesar 0,4. Di sini kita dapat menyimpan bahwa hasil akhirnya itu kita dapat melihat pengguna mesin A sebesar 0,5695 dan pengguna mesin B sebesar 0,4305. Nah, ini dari hasil tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa mesin A cenderung lebih besar atau mesin A cenderung lebih banyak peminatnya dibanding dengan mesin B. Baik, sekian dari penjelasan tugas mingguan saya pada modul ini. Apabila ada salah kata maupun kata saya mohon maaf. Terima kasih pendengar.